Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama, Kiai Haji Abdus Syukur, Kiai Haji Ferry Nur, dan para asatid wal asatidah yang Abah tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ikram takzim Abah kepada para beliau yang Abah hormati, dan semoga oleh Allah dimuliakan di dunia dan di akhirat kelak. Wabil khusus keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberkahkan usianya, ilmunya, dan wabil khusus diberikan kemampuan untuk meneruskan estafet perjuangan ayahandanya sehingga Az-Zikra terus berjaya sampai hari kiamat nanti. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Yaitu berupa hidayatut taufik. Dengan hidayah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Tentu harapan kita bahwa sholat yang kita dirikan, zikir yang kita lantunkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan doa kita dimakbul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur lagi kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu tolabul ilmi. Tolabul ilmi kita pada pagi hari ini masih meneruskan kajian pada pekan-pekan yang telah lalu, yaitu pelajaran akidah, pelajaran tauhid, pelajaran makrifat. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Abah ingin ulangi dari awal karena dulu Abah ketika mendapatkan pelajaran ini, guru Abah itu mengulang lagi dari awal dan mengulang lagi dari awal. Karena perbedaan belajar ilmu akidah
ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat ini berbeda dengan pelajaran-pelajaran ilmu yang lainnya. Kalau pelajaran ilmu yang lain seperti ilmu fikih, apabila kita sudah mendapatkannya, tidak serta-merta bahwa ilmu itu harus diamalkan pada saat itu. Seperti kita mempelajari ilmu wudu, pada saat kita usai belajar ilmu wudu dan kita mendapatkannya ilmu wudu itu, tidak serta-merta bahwa kita harus wudu terus. Begitu. Karena wudu itu adalah untuk liistibahatis sholat, untuk mengesahkan kepada sholat. Jadi wudu itu untuk sholat. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan ilmu sholat, maka tidak serta-merta kita harus melaksanakan sholat, karena sholat itu ada waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman berwaktu-waktu. Demikian ketika kita mendapatkan ilmu zakat, ilmu saum Ramadan, ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu, tidak serta-merta kita melaksanakan zakat, melaksanakan saum Ramadan, karena zakat dan saum Ramadan ada waktunya. Apalagi ketika kita belajar ilmu haji, pada saat kita usai mendapatkan ilmu haji, tidak harus berhaji, karena berhaji diwajibkan hanya seumur hidup satu kali, ada waktunya. Tapi ketika belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu makrifat, pada saat itu tahu wajib hari itu juga diamalkan oleh kita. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ini perbedaannya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu makrifat dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh karenanya Guru Abah senantiasa mengulang dari awal sampai kepada akhir, atau daripada sampai kepada batasan pelajaran. Akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, akidah Jabariyah. Yang kedua, akidah Qadariyah. Dan yang ketiga, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa akidah Jabariyah itu? Akidah Jabariyah adalah akidah yang hanya menekankan kepada hakikat, memutuskan kepada syariat. Karena mereka berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perjalanan hidup umat manusia itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak usia 4 bulan di dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatunya. Artinya tidak usah kita melakukan sesuatu, memang segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga mereka memutuskan dengan syariat. Ini yang disebut dengan akidah Jabariyah. Yang kedua, akidah Qadariyah. Keyakinan seseorang hanya kepada syariat saja, memutuskan kepada hakikat. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak akan dapat gaji. Tidak bertani, tidak akan dapat beras. Begitu tidak berdagang, tidak akan punya duit. Jadi segala sesuatu hanya dengan syariat, putus dengan hakikat. Akidah yang semacam ini disebutnya dengan akidah Qadariyah. Sedangkan yang ketiga adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apakah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu? Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara hakikat dan syariat.
mensinergikan antara hakikat dan syariat. Seperti apa akhlak orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Seorang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ia sungguh-sungguh melaksanakan syariat. Akan tetapi ketika berhasil ia tidak mengakui kalau itu adalah hasilnya dia, tapi ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak orang yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana kalau tidak berhasil setelah ia melakukan sesuatu syariat? Maka ia tidak pernah menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain. Akan tetapi ia menyalahkan dirinya sendiri karena belum sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh menempuh syariat sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup indah ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ketika berhasil tidak diakui ini adalah hasilnya, akan tetapi semata-mata hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak berhasil tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah, tapi ia menyalahkan dirinya sendiri, sehingga ia selalu berintrospeksi untuk menyempurnakan sehingga sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan akidah uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua yang disebut dengan akidah nubuwiyah atau nabawiyah. Akidah uluhiyah atau ilahiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama yang wajib kepada Allah, yang kedua yang mustahil kepada Allah, dan yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Yang mustahil pada Allah jumlahnya ada 20 karena kebalikan daripada yang wajib. Dan yang jaiz pada Allah jumlahnya ada 1. Jadi 20 yang wajib tambah 20 yang mustahil tambah 1 yang jaiz menjadi 41. Yang kedua adalah akidah nabawiyah atau nubuwiyah. Akidah nabawiyah nubuwiyah itu sama terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama yang wajib pada Rasul atau pada Nabi, yang kedua yang mustahil pada Rasul atau pada Nabi, dan yang ketiga yang jaiz pada Rasul atau yang jaiz pada Nabi. Yang wajib pada Rasul jumlahnya ada 4, yang mustahil pada Rasul jumlahnya ada 4 karena yang mustahil itu adalah kebalikan daripada yang wajib. Dan yang jaiz pada Rasul jumlahnya ada 1. Yang wajib pada Rasul atau pada Nabi jumlahnya ada 4, yang mustahil pada Rasul atau pada Nabi jumlahnya ada 4, dan yang jaiz pada Nabi dan pada Rasul jumlahnya ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 menjadi 9. 41 ditambah 9 jumlahnya menjadi 50. Ulama akidah, ulama tauhid menyebutnya dengan aqidatul khamsin. Apa? Aqidatul khamsin. Apa aqidatul khamsin itu? Aqidatul khamsin adalah akidah. Manakala seseorang belajar dengan aqidatul khamsin itu, maka ia akan mencapai keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan yang sempurna kepada para nabi dan para rasul. Jadi artinya apa? Apabila seseorang ingin mencapai iman yang sempurna kepada para nabi, kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada para nabi, para rasul, maka ia harus mempelajari aqidatul khamsin itu. Jadi mustahil seseorang yang ingin mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kesempurnaan iman kepada para nabi, kepada para rasul, akan tetapi ia tidak mempelajari aqidatul khamsin itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu 13 tahun. Gurunya Allah, muridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Belajar tauhid, belajar akidah, belajar makrifat. Tinggal kita tanya diri kita, belajar makrifat, belajar tauhid, akidah sudah berapa tahun kita? Subhanallah. Sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya ada 20. Tentu kita bertanya, apakah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 20? Jawabannya tentu tidak. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari 20. Bahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya tidak terhingga. Saking tidak terhingganya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu jumlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun para malaikat, para nabi, para rasul. Yang tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kenapa? Yang wajib kita pelajari, yang wajib kita yakini hanya 20. Ini adalah hasil ijtihad para ulama tauhid, hasil ijtihad para ulama akidah, para ulama makrifat. Setelah melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis, maka apabila umat manusia mempelajari, meyakini 20 sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mencapai keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya belajar sifat 20 itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, yang wajib pada Rasul itu jumlahnya ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Yang menjadi pertanyaan, apakah sifat-sifat terpuji yang ada pada para nabi dan pada para rasul itu ada hanya 4? Jawabannya tentu tidak. Sifat terpuji para nabi, para rasul tidak terhingga jumlah, banyak jumlah, tidak ada yang mampu menghitung. Sifat terpuji yang ada pada para nabi, yang ada pada para rasul, apalagi sifat terpuji yang ada pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa yang wajib kita pelajari dan kita yakini hanya 4? Sidik, amanah, tabligh, fatwa. Kembali para ulama akidah telah melihat dengan seksama di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, manakala umat manusia mempelajari, meyakini keempat sifat pokok yang ada pada para nabi dan para rasul, yang disebut dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatona, akan mengantarkan manusia kepada keyakinan, keimanan sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul. Yang 20 yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada 1, wujud. Sifat salbiyah jumlahnya ada 5, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima adalah wahdaniyah. Sedangkan sifat ma'ani jumlahnya ada 7, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam.
Sedangkan sifat ma'ani sama jumlahnya ada 7, qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Anak-anak santri sebelah sana, supaya ini diingat, dinyanyikan wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Penting apal satu-satunya, tapi ada yang lebih penting, itu memahami satu-satunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat nafsiyah sudah selesai dibahas. Sifat salbiyah sudah selesai dibahas. Sifat ma'ani sudah selesai dibahas. Bahkan sifat maknawiyah sudah selesai dibahas. Artinya yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang memberikan keyakinan kepada kita kepada sifat 20-nya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini, dan sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi keyakinan kita semua, sehingga kita menjadi umat manusia yang tergolong memiliki keyakinan, keimanan, makrifat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akidah nubuwiyah atau akidah nabawiyah, yang terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama yang wajib pada Rasul atau pada Nabi. Yang kedua yang mustahil pada Rasul atau pada Nabi. Dan yang ketiga yang jaiz pada Rasul atau yang jaiz pada Nabi. Yang wajib pada Rasul atau pada Nabi jumlahnya ada 4: sidik, amanah, tablik, dan yang keempat patonah. Alhamdulillah sifat sidik sudah kita bahas, dan sekarang memasuki sifat yang kedua yang wajib pada Rasul, yaitu adalah sifat amanah. Wajib pada Rasul, di mana para Rasul, para Nabi memiliki sifat amanah. Artinya apa? Yang pertama, akal goriji kita, akal sehat kita harus meyakini bahwa setiap para nabi, setiap para rasul memiliki sifat amanah. Ini menurut akal kita. Karena kata akal tidak mengerti kalau para nabi dan para rasul tidak memiliki sifat amanah. Kenapa akal kita tidak mengerti kalau para nabi dan para rasul tidak memiliki sifat amanah? Karena para nabi dan para rasul itu adalah dibimbing oleh wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mereka sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul, sebelum menjadi nabi, menjadi rasul saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dibimbing dengan irhasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah menjadi nabi dan menjadi rasul. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad berbicara yang keluar daripada hawa nafsunya, melainkan Muhammad berbicara wahyu, dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi tidak mungkin para nabi, para rasul itu melakukan khianat di dalam kehidupannya. Kebalikan daripada sifat amanah itu adalah khianat. Kita ingin tahu yang disebut dengan amanah itu apa? Makna amanah secara lugat itu adalah titipan yang terambil dari kata-kata amuna. Jadi itu titipan. Jadi amanah itu secara etimologi adalah titipan. Sedangkan secara syar'i, bahwa yang disebut dengan amanah itu seorang menitipkan sesuatu kepada seseorang, apakah untuk dirinya, untuk orang lain, atau untuk Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu mampu melaksanakannya. Itu yang disebut dengan amanah. Sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dirinya, untuk sesama manusia, dan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu mampu melaksanakannya. Abah ingin ulangi, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dirinya, untuk sesama manusia, dan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu mampu melaksanakan. Itu yang disebut dengan amanah. Jadi amanah itu titipan dari seseorang kepada orang lain, untuk dirinya, untuk sesama manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ia yang mendapatkan titipan itu mampu melaksanakan. Kemarin sudah dibahas bahwa ia mendapatkan titipan untuk dirinya. Bagaimana ia mendapatkan titipan untuk dirinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan diri kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Jadi mata ini adalah amanah Allah, telinga ini adalah amanah Allah, lisan bibir kita adalah amanah Allah, tangan kaki kita adalah amanah Allah, pikiran kita adalah amanah Allah, hati kita adalah amanah Allah. Jadi ini semuanya adalah amanah. Begitu. Titipan Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya. Mata itu digunakan apa, telinga itu digunakan apa, lisan bibir itu digunakan apa, tangan kaki kita digunakan apa, pikiran kita digunakan apa, hati kita digunakan apa, bahkan harta kita digunakan apa. Ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar daripada lisan bibir kita
illa ladaihi raqibun atid, kecuali malaikat raqib, malaikat atid sudah siap untuk mencatat. Min babi itlaqil juj wa iradatil kul, yang disebut hanya lisan bibir saja, ucapan saja, padahal yang dimaksud semuanya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Mata akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan bibir kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kaki kita, pikir kita, hati kita dipakai untuk apa? Ini semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya, ujung rambut, ujung kaki, bahkan pakaian yang melekat, harta kekayaan, itu semuanya adalah amanah. Oleh karenanya manusia itu namanya manusia. Kalau kata bahasa Sunda, manusia, manusia. Punya kamu tuh mana? Semuanya punya Allah, titipan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amanah untuk sesama manusia. Amanah untuk sesama manusia. Subhanallah, banyak sekali amanah untuk sesama manusia. Apakah yang bersifat zohir maupun yang bersifat batin. Banyak amanah-amanah untuk manusia. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada kita, itu ternyata ada amanah Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Begitu. Ada amanah untuk orang lain. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dari apa, rozakna, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, hendaklah mereka menginfakkan. Begitu. Jadi 1.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah yang masuk ke dalam kantong kita, itu ada hak fakir, ada hak miskin, ada hak yatim, ada hak piatu, ada hak sabilillah, ada hak ibnu sabil. Ini kaitannya amanah untuk sesama umat manusia. Jadi kalau kita punya rezeki, itu tidak boleh dimakan langsung oleh kita sama istri kita. Kalau belum dikeluarkan infaknya, berarti di sana masih tercampur dengan hak orang lain. Ketika kita makan, berarti kita khianat, tidak amanah. Ada hak orang yang kita makan. Yang menjadi pertanyaan, kalau gajian datang setiap bulan, ada kotak infak enggak di rumah kita? Ada amplop infak enggak di rumah kita? Kalau tidak ada kotak infak, kalau tidak ada amplop infak untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kita, berarti bahwa kita setiap bulan makan hak orang. Kita ini sudah khianat daripada amanah kepada sesama umat manusia. Subhanallah, jangan main-main. Oleh karenanya hati-hati bahwa perut kita ini, apakah kita makan hak kita atau penuh dengan hak orang lain. Begitu, walaupun sedikit, kalau itu adalah hak orang lain, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan setelah kita ngaji ini, besok ketika kita mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, siapkan amplop infak, kotak infak di rumah kita. Allah tidak melihat jumlah besar atau kecilnya, tapi Allah melihat keikhlasan kita, bahwa dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kita, yunfikun, diinfakkan, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam amplop. Syukur-syukur kalau kita habis gajian langsung berjalan sama istri kita dan anak-anak kita, belajar untuk wa mimma razaqnahum
annahum yunfikun, melihat orang-orang yang tidak mampu, karena dalam rizki yang Allah titipkan kepada kita ini ada amanah untuk mereka-mereka. Amanah untuk diri sendiri itu penting, amanah untuk sesama manusia juga itu penting. Akan tetapi ada yang lebih penting, amanah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih penting adalah amanah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amanah yang ketiga. Kita pernah dengar cerita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan tugas ibadah itu kepada gunung, kepada bumi. Akan tetapi mereka tidak sanggup mengambil amanah ibadah itu. Maka ketika amanah ibadah itu ditawarkan kepada umat manusia, maka umat manusia mengambilnya. Artinya apa? Bahwa kita pernah membuat MOU dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil amanah ibadah itu adalah umat manusia. Oleh karenanya ulama membagi amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada 3 bagian. Tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama, umat manusia ini memiliki amanah yang bernama ibadah. Kemudian yang kedua, umat manusia itu memiliki amanah dakwah. Kemudian dan yang ketiga, umat manusia itu memiliki amanah khalifah. Ini nanti bahasan khalifah ini agak panjang sedikit karena memang sekarang ini menjadi sebuah persoalan begitu. Yang pertama adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ibnu Abbas menyampaikan liya'budun di sana maknanya ada 2. Yang pertama adalah liya'rifun. Apa itu liya'rifun? Makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bagaimana idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudu muwafiqun lil waqi'i nasyi'un andalilin ma'al iddi'ani wal qabul. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu untuk memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keyakinan, keimanan yang jazim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada keraguan sedikit pun, walaupun ia diancam untuk dibunuh, untuk disembelih, maka ia tetap keyakinan itu dipertahankan. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudu muwafiqun lil waqi'i. Yang kedua yang disebut liya'rifun itu, yang dia yakini itu harus sesuai dengan keadaannya. Karena hari ini banyak orang yang punya idrak jazim, punya keyakinan 100% keyakinan kepada Tuhannya. Akan tetapi Tuhan yang ia yakini tidak muwafiq lil waqi, tidak sesuai dengan keadaan yang ia yakini. Sesungguhnya Tuhan itu seperti apa? Seperti Tuhannya orang sebelah sana. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Emak, ada Tuhan Anak. Ini kan enggak muwafiq lil waqi, karena yang namanya Tuhan tidak memiliki predikat Bapa, tidak memiliki predikat punya anak, tidak ada. Karena yang bapak, anak, emak itu adalah predikat untuk makhluk. Begitu ini. Kalau ada sebelah sana meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada bapaknya, ada emaknya, ada anaknya, ini penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau yang beranak itu manusia mending, tapi kalau yang beranak itu tikus, ngehina nggak kira-kira? Allah dianggap tikus. Ada tikus bapak, ada tikus emak, ada tikus anak. Ini bahaya
punya keyakinan yang tidak muwafiq lil waqi. Oleh karenanya harus ngaji patokan makrifat idrakun jajibun bihaitsu la yakum ma'ahu muwafiqun lil waqi. Yang kita yakini harus Allah, bukan Allah yang ini, bukan Allah yang itu, tapi Allah yang hakiki. Yang ketiga, harus nasyun andalin, harus memiliki sebuah dalil daripada Al-Quran bahwa Allah yang kita yakini itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang kita yakini itu adalah Allah yang betul-betul Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang menciptakan wa ma bainahuma, apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan dakwah akidah ini pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi. Ceritanya sangat panjang. Yang terakhir setelah liya'rifun itu kita mengetahui dalilnya, ma'al iddi'ani wal qabul. Dalam ilmu tauhid disebutnya tasdik. Iddi'an wal qabul itu yang pertama mengakui, kemudian yang kedua menerima. Diakui bahwa Rob kita itu adalah Allah. Yang kedua menerima bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rob kita. Nah, apabila sudah demikian, maka hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengertian akidah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah amanah. Karena waktu sudah habis. Kemudian makna yang kedua itu adalah bulun di sana adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, pakaian yang ada di badan kita, rumah, kendaraan, harta kekayaan, semuanya harus kita korbankan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira. Kemudian yang kedua dakwah, dan yang ketiga adalah khalifah. Tunggu Jumat yang akan datang, insya Allah. Waktunya sudah habis. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.